konco-konco. Piye kabare? Masih semangat puasanya? Kenake, jenengane Nyong Yoga. Si Bolang dari Gunung Wulu, Desa Canggal, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Hari ini ngabuburit bareng kami yuk teman. Sambil menikmati keindahan dan kesegaran mandi di Curug Tarum. Badan sudah segar lagi. Lanjut ngebolang lagi yuk. Teman, petualangan hari ini kita mulai dengan membantu Mbak Nisa dan Mbak Ulia panen buah kepel. Lokasi kebunnya lumayan jauh dan jalannya terjal. Hati-hati ya. Nah, ini dia pohon kepel yang mau kita panen. Tuwar ki ya. Ya ki sapa saramane? Ya kowe lah, masalah aku. Iya doh, aku yang panjat. Tapi kamu gendong aku ya. Teman, buah yang menempel di batang pohon ini namanya buah kepel. Pohon buah yang menyerupai sawo ini dapat tumbuh setinggi 25 meter. Kalau buahnya sudah matang, kita tidak boleh sembarangan melemparnya. Gimana? Keren kan ide Dodo? Menurut cerita, dahulu kala masyarakat Jawa Tengah menganggap pohon ini sebagai pohon keraton yang hanya pantas ditanam di istana. Masyarakat biasa merasa takut kualat jika menanam pohon ini. Buah kepel menjadi kegemaran para putri keraton di Jawa karena dipercaya dapat menjadi pengharum badan bagi para putri keraton. Buahnya sudah banyak nih. Teman, sore ini kami bantu Mbak Nisa, Mbak Ulia, dan Mbak Lala membuat puding roti dengan siraman buah kepel. Pertama, kita akan membuat platter lebih dahulu dari buah kepel. Belah buah kepel yang sudah masak menjadi 2 bagian. Selanjutnya, kerok daging buahnya. Buah kepel yang sudah masak, warnanya kecoklatan menyerupai buah sawo. Wah, wangi ya, Pak? Iya, tolong wangi. Nah, iki dialuske ngene iki, dilembutke ben nek wis lembut lek dimasak. Ya. Buah kepel yang sudah masak mempunyai tekstur yang lembut dan aroma yang khas. Wah, nyong. Setelah semua bahan siap, selanjutnya masukkan mentega ke dalam wajan. Lalu masukkan tepung jagung dan susu segar. Kemudian aduk sampai rata. Biasanya lembut, iki buahane Mbak Lala ben dimasak. Oke, Pak. Awas yo nek mentah. Ya. Nah, terakhir masukkan daging buah kepel secukupnya. Aduk sampai lembut dan kental. Selanjutnya, Mbak Ulia dan Aceng akan mencampur bahan agar-agarnya. Pertama, masukkan susu segar ke dalam panci. Kemudian, tambahkan gula pasir dan bubuk agar-agar. Lalu aduk sampai larut. Oke, Pak. Ya. Selanjutnya, masak menggunakan api kecil. Aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata dan mengental. Supaya lebih menarik, bisa juga ditambahkan pewarna makanan. Bahan agar-agar sudah masak. Yuk, kita cetak pudingnya. Siapkan roti di dalam loyang. Kemudian, tuang agar-agar ke dalam loyang. Setelah agak dingin dan mengeras, tuang warna lain di atasnya. Bang, jam ngaji ke ngaji yo? Oh iya, Teng. Mbak, kula jam ngaji riyen nggih. Oh alah ya wis, mulai tapi gone ngaji ya. Nggih, Pak. Baiklah Kak, kalau begitu kami pergi ngaji dulu.
Teman-teman, hari ini adalah jadwal kami belajar kaligrafi. Kebetulan tinta tulisnya habis. Tak ada waktu lagi untuk membelinya ke pasar. Mumpung masih sempat, kami mau mencari tanaman mangsi untuk membuat tinta sendiri. Nanti lah mesinnya ke. Aku yang kembangnya warna ungu kue. Cacalongo, Jo. Teman, meskipun daunnya berwarna hijau, tapi tanaman mangsi mempunyai pigmen atau zat warna biru. Sekilas tanaman mangsi mirip dengan tanaman senggani, tapi daun mangsi lebih lebar dan hijau mengkilap dengan bunga warna ungu yang cantik. Jo, apa ih? Kian kok nak wis dadi ya? Nulisnya nggak apa lang? Kue gampang jeng, gawa wulu pite kena. Oh iya. Hamang luru wulu pite nanggon kandang ha. Nak balisnya luru wulu pite. Ya nang. Tak hanya bagian daunnya, batang tanaman mangsi juga bisa kita gunakan sebagai bahan tinta. Bahan mangsinya sudah banyak nih. Ayo kita samperin Aceng. Semoga dia dapat bulu ayamnya. Nanti yo. Pasti ngejerau. Ceng. Nanti toh Aceng ge. Iya nanti toh. Cari nawara pite, bulu pite. Aceng, kok badanmu bisa dipenuhi bulu ayam begitu sih? Teman, membuat tinta sendiri dari tanaman mangsi tidak sulit kok. Pertama, cuci daun dan batang yang akan digunakan supaya tinta bersih dari kotoran. Selanjutnya, tumbuk sampai keluar warna birunya. Tuh, lihat. Lama-kelamaan berubah warnanya kan? Warna ini berasal dari zat antosianin yang terkandung dalam tanaman mangsi. Setelah halus, tambahkan sedikit air. Lalu peras untuk diambil airnya saja. Tuh, lihat. Warnanya mirip sekali dengan mangsi atau tinta tulis. Ayo, kita berangkat ngaji. Teman, selain sekolah, bulan Ramadan kami isi juga dengan belajar mengaji dan kaligrafi. Kali ini, kami memakai tinta buatan sendiri. Meskipun dengan alat dan bahan sederhana, tapi kami semua semangat mengikutinya. Assalamualaikum. Mbak. Mbak Nisa kan nggak tajal ke Cang? Oh iya. Ki lang pakanan sing digawe wis dadi. Ki sedulur meneh buka. Oke, Mbak. Matur suwun, Mbak. Ada kene yo. Nggih. Alhamdulillah. Selamat berbuka. Wah, puding rotinya enak sekali. Manisnya pas dan kenyal. Cocok banget buat buka puasa. Setelah kepelnya juga terasa manis dan lembut. Buah kepel dipercaya mempunyai banyak manfaat. Selain menghilangkan bau badan, buah kepel juga dipercaya dapat mengobati sakit ginjal dan asam urat. Banyak banget manfaatnya ya. Teman di rumah, jangan kemana-mana dulu ya. Setelah ini, kami akan mengajak kalian lanjut ngabuburit lagi. Ngebolang yuk.
pasti sudah tidak asing lagi melihat permainan kami. Yap, kami menyebutnya long bumbung alias meriam bambu. Bisa dibilang permainan ini adalah permainan khas Ramadan karena banyak dimainkan pada saat bulan Ramadan saja. Long bumbung merupakan meriam yang terbuat dari bambu. Sebaiknya menggunakan bambu yang besar dan tebal supaya long bumbung tidak mudah pecah. Seperti bambu petung yang kami pakai ini. Inti permainan ini adalah adu keras suara. Dengan bahan bakar minyak tanah, kita harus berkali-kali menyulut dan meniup asap dalam bambu sampai minyak panas. Setelah minyak panas, tinggal sulut lubang kecil pada pangkal meriam. Dan eits, meskipun seru, tapi harus tetap berhati-hati ya. Jangan sekali-kali meniup lubang saat api masih menyala. Sebentar lagi waktu berbuka tiba. Kami mau bantu Mbak Nisa dan Mbak Ulia mencari buah resah untuk dibuat takjil. Teman, sore ini Mbak Nisa sama Mbak Ulia mau membuat takjil spesial buat kami. Ikuti terus petualangan kami ya. Nah, ini dia buah yang kita cari. Buah resah. Teman di rumah ada yang pernah lihat buah ini? Menurut buku yang kubaca, resah atau sering juga disebut hangasa termasuk ke dalam jenis jahe-jahean. Awalnya, masyarakat di sini menganggap tanaman resah adalah gulma yang mengganggu. Sehingga banyak yang membuangnya begitu saja. Cara panennya gampang kok. Gali sedikit batang buahnya, kemudian potong. Wah, buahnya banyak dan besar-besar. Ayo cari lagi. Teman, buah resah tumbuh di permukaan tanah di atas rumpunnya. Buahnya berbentuk kotak lancip, berwarna hijau keunguan, dengan bulu halus di permukaannya. Buah yang sudah matang akan berwarna kuning kemerahan. Jadi nggak sabar nih. Mbak Nisa sama Mbak Ulia kira-kira mau buat menu berbuka apa ya hari ini? Ya wes ya, misalnya kita kembali aja. Penasaran? Ngebolang yuk! Bagi gede-gede ke, Pak. Ndak kuwi mengko dibotoli kabeh ya, Lang. Iki sing bosok ora usah dadake siji. Sing bosok diguak wae, Lang. Teman, memang cocok berbuka puasa dengan yang manis-manis. Badan kita terasa cepat kembali segar. Sore ini Mbak Nisa dan Mbak Ulia akan membuat dawet anget. Bahan-bahannya antara lain tepung beras, tepung kanji, buah resah, serta bahan campuran seperti kolang-kaling dan cincau hitam. Pertama, kita kupas dan belah buah resah menjadi beberapa bagian. Kemudian ambil bijinya untuk campuran membuat cendol. Biji buah resah sangat kecil yang terbungkus daging putih kekuningan. Selanjutnya, Mbak Ulia mau menyiapkan adonan untuk cendol. Masukkan tepung beras dan sedikit tepung kanji ke dalam baskom. Kemudian tambahkan garam dan air secukupnya. Lalu aduk sampai merata. Pastikan adonan tidak terlalu kental. Untuk bahan tambahannya, Aceng sedang menyiapkan potongan pisang kepok. Sementara Dodo menyiapkan santan dan kuahnya.
maghrib sudah berkumandang. Saatnya berbuka dengan yang manis-manis. Teman, setelah seharian berpuasa, memang paling cocok mengkonsumsi makanan manis dan hangat. Makanan manis akan membuat tenaga kita cepat pulih setelah seharian berpuasa. Cendolnya kenyal dan lembut. Ditambah berbagai macam bahan yang membuat cita rasanya makin meriah. Selain itu, campuran buah resah mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan. Salah satunya bisa meningkatkan nafsu makan dan memperlancar pencernaan kita. Teman, ingat selalu 5M ya. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Salam untuk petualang. Teman, sampai di sini dulu ya petualangan kita hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan.